wabarakatuh. Saya Isnawati, NIM 23050069 dari Prodi S1 Farmasi semester 4 Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kontrasepsi, tugas dari Ibu Nikmah Apifah, SAG MPDI. Kontrasepsi adalah alat atau obat yang salah satunya upaya untuk mencegah kehamilan atau tidak ingin menambah keturunan. Dengan cara kerjanya, kontrasepsi yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan membuat rongga inding rahim yang tidak siap menerima pembuahan dan menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Untuk jenis-jenis kontrasepsi, yang pertama itu kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi ini mengandung estrogen atau progestin atau gabungan estrogen dan progestin. Kontrasepsi hormonal orang dewasa ini banyak tersedia untuk penggunaan klinik. Preparat-preparat ini bervariasi secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan satu sama lain tetapi tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Untuk yang kedua ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau intrauterine device IUD. Alat ini terdiri dari plastik dan tembaga kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini akan menghentikan proses pembuahan sel telur di rahim. AKDR sangat efektif mencegah kehamilan dan bisa dipakai selama 4-5 tahun. Sebaiknya AKDR dipasang setelah 40 hari persalinan karena saat itu mulut rahim masih terbuka dan rahim dalam keadaan lunak. AKDR ditempatkan dalam rongga rahim setinggi mungkin. Alat ini akan diperiksa kembali setelah 1 minggu terpasang, kemudian sebulan lagi, lalu 3 bulan sekali, dan selanjutnya setiap 6 bulan sekali. Untuk yang ketiga ada kontrasepsi jangka panjang. Kontrasepsi jangka panjang dibagi menjadi 2. Yang pertama suntikan KB. Kontrasepsi suntik terdiri dari DMPA dan kombinasi, di mana DMPA mengandung 150 mg per mililiter medroksiprogesteron asetat yang disuntikan setiap 12 minggu. Efek sampingnya meliputi gangguan haid atau tidak teratur hingga tidak haid sama sekali, peningkatan berat badan, jerawat dan sakit kepala, gangguan emosi dan penurunan libido. Untuk yang kedua ada susu KB. Susu KB mengandung 36 mg levonorgestrel yang dilepas 80 mcg per hari, bekerja dengan mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat pelepasan sel telur di rahim. Yang keempat ada metode kontap atau kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ada 2 bagian. Yang pertama metode operasi wanita atau tubektomi. Tuba Fallopi adalah saluran sepanjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium ke rahim dan menjadi alur perjalanan sel telur. Setiap wanita memiliki 2 tuba Fallopi. Tubektomi atau ligasi tuba adalah prosedur sterilisasi permanen pada wanita dengan cara memotong, menyumbat atau menjepit tuba Fallopi agar sel telur tidak bertemu sperma sehingga mencegah kehamilan. Untuk yang kedua ada metode operasi pria atau vasektomi. Vasektomi adalah prosedur bedah sederhana yang menutup tabung penyalur sperma atau vas deferens yang terletak di skrotum sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani atau semen yang diejakulasi. Vasektomi dilakukan di bawah bius lokal. Suntikan bius dilakukan pada daerah sekitar skrotum dan kemudian lubang yang sangat kecil dibuat pada bagian depan skrotum melalui pembukaan ini. Setiap lubang penyalur sperma atau vas deferens dipotong dan ditutup. Untuk selanjutnya itu ada hukum kontrasepsi menurut Islam tentang tubektomi, vasektomi, spiral, IUD, implan, susuk, dan lain-lain. Yang pertama ada kontrasepsi hormonal oral. Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012, vasektomi hukumnya haram kecuali itu untuk tujuannya yang tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya atau madharat bagi yang bersangkutan, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.
Yang kedua ada IUD sebagai alat kontrasepsi. Penggunaan IUD dibolehkan dalam Islam jika dipasang dan dikontrol oleh tenaga medis wanita atau oleh tenaga medis pria dengan didampingi suami atau wanita lain. Untuk yang ketiga ada tubektomi. Tubektomi menyebabkan kemandulan dan tidak memungkinkan memiliki keturunan. Menurut Mahmud Saltut dalam Fatwa Jilid 2, pembatasan kelahiran secara mutlak ditolak karena bertentangan dengan upaya suatu bangsa dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan, serta bertentangan dengan kehendak Allah yang menciptakan bumi dengan sumber daya melimpah. Untuk yang keempat ada spiral. Alat kontrasepsi spiral dalam Maqasidus Syariah pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat maupun hajat, namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi tahsiniyat. Alat kontrasepsi spiral yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan atau mana'u al-hamil, bersifat sementara dan atau tidak permanen, dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain, dan pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Untuk yang kelima atau yang terakhir ada susuk atau implan. Metode kontrasepsi atau alat KB yang dibolehkan adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan atau manaul hamil yang bersifat sementara atau bukan permanen. Oleh karenanya, penggunaan KB atau susuk kiaskan kepada jenis kontrasepsi yang diperbolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan. Baik, sekian dari saya, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.